Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya ada di Sidoarjo, yaitu tempatnya di Bambu Unik, di Bambu Unik Limited Edition. Jadi saya hari ini silaturahmi di pelaku usaha, yaitu bersama Mas Sabto. Mas Sabto ini yang luar biasa, yang paling ganteng. Selamat pagi, Bapak Padelan. Sehat selalu Bapak Padelan. Sehat, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini saya bertemu dengan teman baik saya, Alhamdulillah. teman berjuang saya untuk usaha. Jadi itu. Selanjutnya teman-teman, saya ini akan review bahwasanya produk ini luar biasa, akan diterima oleh pasar. Amin. Diterima oleh pasar, diterima oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Bagaimana nanti ceritanya Bambu Unik ini mulai dari nol sampai bisa diekspor di luar negeri, Pak Sabto. Jadi nanti saya ingin bincang-bincang dulu terkait tentang Bambu Unik ini. Jadi yang pertama, kok bisa sih Bambu Unik bisa kayak gini? Kan nggak mungkin. Kalau langsungan kan nggak mungkin, harus ada prosesnya ini. Betul sekali. Saya nanti tanyakan kepada Mas Sabto selaku ownernya. Silakan. Owner tentang Bambu Unik kita. Tentu saja, marilah kita santai sejenak, kita ngopi dulu. Monggo Bapak Padelan. Silakan. Masih panas ini. Jadi hari ini kita santai saja ya, kita tidak umum aja. Jadi kita main-main silaturahmi, kita tidak wawancara di sini. Betul. Kita main-main aja. Kita silaturahmi satu. Yang penting produk ini nanti diterima oleh pasar, intinya di sana. Monggo. Bismillah. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Enak teman-teman kopinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, langsung saja kita ingin tahu ceritanya Pak Sabto terkait ini Bambu Unik, ceritanya bagaimana? Kok bisa bambu unik atau dari bambu biasa ini? Jadi ceritanya bagaimana Pak Sabto? Oke, terima kasih Bapak Padelan. Oke, saya sapa untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk sahabat, saudara-saudara semuanya. Ya, salam hormat untuk pembolang-pembolang dimanapun berada. Dan salam hormat juga untuk pelaku usaha dimanapun berada di seluruh penjuru Nusantara. Oke sahabatku, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Padelan sudah silaturahmi ke tempat saya. Ini suatu kehormatan bagi saya ini sahabat. Karena Bapak Padelan ini ya di dunia UMKM, alhamdulillah ya. Kalau di Sidoarjo, insya Allah sudah kenal semua sama Bapak Padelan. Wah, ini saya senang banget ini kedatangan saudara saya Bapak Padelan ini ya. Terima kasih Bapak Padelan. Matur nuwun. Kita bincang-bincang sambil ngopi sahabatku. Karena saya senang banget, jadi ini saya ajak ngopi dulu. Oke sahabatku, karena Bapak Padelan sudah hadir di sini, sudah kangen sama kawan lamanya ini ya. Alhamdulillah kawan seperjuangan. Cuman beliaunya di UMKM, saya di pelaku usaha karya seni Bambu Unik. Ya sahabatku ya. Ini pertanyaan dari Bapak Padelan itu bincang-bincang ya, kita bukan terlalu formal ya, ya. Kita santai saja di sini. Ini. Jadi santai saja. Jadi yang saya tanyakan Pak Sabto, Mas Sabto, jadi ceritanya bambu ini bagaimana? Ini bambu biasa atau bambu abal-abal atau bambu yang luar biasa Pak? Itu gimana Pak? Ceritanya bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Oke sahabatku, ini Bapak Padelan menanyakan bambu ini apakah bambu unik, apa bambu biasa,
atau dikatakan bahasa kasarnya di Surabaya itu bambu abal-abal. Nah, ini mohon maaf, ini karya seni bambu unik atau unik bambu khusus, bukan bambu umumnya, tidak jenis bambu unik seperti ya. Artinya bambu ini bambu pilihan. Dari proses pencariannya itu Bapak Fadlan, kita mencari memang yang jenis masuk kategori bambu unik. Nah, perbedaannya antara bambu unik dan bambu biasa itu, bambu unik itu mempunyai kelebihan saudaraku semuanya. Jadi kelebihannya apa? Dari sisi fisiknya itu tidak akan termakan oleh contoh hama bubuk. Kalau di pohon itu hama bubuk, terus hama rayap. Nah, itu otomatis keawetannya itu sangat awet gitu sahabat ya, luar biasa awetnya. Itu sudah banyak yang membuktikan, makanya dari zaman dahulu memang seperti itu dan dibuktikan dengan nyata. Tapi pada intinya saya mencari bahan yang memang benar-benar bermutu dari bahan bambu unik. Saya ingin bambu unik ini menjadi dikenal dan dicintai oleh seluruh Nusantara karena keawetan. Jadi itu ya Pak Sabto ya, terkait bambu unik. Jadi bambunya ini pilihan dan bisa awet, tidak ada bahan pengawet. Nah, dan di sini tidak bisa dimakan kotor. Jadi tidak bisa jadi bubuk. Jadi itu teman-teman ya. Jadi bambu ini awet, bambu ini tidak dikasih pengawet, nanti murni dari alam. Dari alam ya. Jadi itu Pak Sabto. Itu pertanyaannya kedua. Yang pertama, yang kedua Pak Sabto, saya tanyakan supaya nanti teman-teman semuanya yang pecinta bambu unik, biasanya orang kan lihat Pak. Saya lihat itu orang kalau lihat bambu yang agak unik, aku biasa condong kepada hobi. Oh iya, Nah, itu kan saya takutkan Pak Sabto. Jadi supaya nanti kita kan sesama Muslim ya di sini, agar nanti orang itu tidak condong kepada alam hobi. Karya seni ini kalau kita kebawa ke alam goib nanti jadinya salah dan nggak karu-karuan di situ. Saya ingin tanyakan ini apa mengarah ke sana atau pembalik, supaya nanti teman-teman semuanya kita karya seni tidak ke arah alam goib. Monggo dijelaskan Pak Sabto terkait orang-orang yang sudah tanya di kolom komentar dan chat pribadi itu bagaimana, tolong dijelaskan supaya kita orang itu tidak salah menilainya. Monggo. Terima kasih pertanyaannya. Wah, ini pertanyaan sangat membangun ini Bapak dia. Ini memang kawan lama ini kalau tanya memang inti-intinya. Inilah saya sukanya nih ya sama Pak Fadlan ini. Kalau tanya itu langsung inti-intinya. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Fadlan. Mohon maaf sebelumnya saya jawab dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk pembolang-pembolang yang senior maupun junior seperti saya. Jadi intinya kenapa pertanyaan Pak Fadlan, apakah ini dari dulu itu memang kita tidak pungkiri ya, di Indonesia ini dikatakan bambu unik yang dulu tersohor itu dari nenek moyang kita itu pate lele, itu karena mengandung gaib, ada kegaiban. Terus gimana menurut saya pribadi, mohon maaf dengan rasa hormat untuk pembolang-pembolang senior maupun yang junior seperti saya, kenapa jawaban saya simpel aja ya, mohon maaf, karena urusan gaib saya ini manusia tidak akan mengarah mengungkap suatu gaiban, itu milik yang Maha Kuasa ya, kalau orang kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa saya buat karya seni? Ini pertanyaannya.
yang rata-rata bambu ini tidak ada mengarah ke karya seni. Kenapa saya berinovasi untuk berkarya seni? Satu, alasan saya yang tepat bagi saya pribadi, mohon maaf. Kalau kita ingin mengenal dalam arti senang atau dikatakan mencintai, dari senang itu gimana caranya supaya kita memunculkan rasa senang? Itu satu, karena melibatkan apa? Keindahan. Jadi kalau nggak indah ya nggak mungkin toh. Contoh ini, mohon maaf, saya pribadi aja, kalau contoh lain nanti nggak enak. Secara fisik kalau nggak indah, kalau nggak cantik, saya nggak mau sama fisik saya. Artinya gini ya, sebelum kita kenalan itu pasti kita menilik suatu hal dari fisik. Nah, artinya di situ ada bentuk suatu kelebihan atau dikatakan keindahan. Di bahasa kerennya itu seni. Itu sahabat ya. Untuk mencintai, menyenangi sesuatu sebelum mencintai itu karena timbulnya dari suatu hal keindahan. Itu mohon maaf ya. Bambu ini apakah nggak indah? Indah. Tapi masih masuk unik. Ya. Belum masuk bahasa antik. Itu bagi saya. Makanya diperlukan bahasa untuk orang itu senang ke unik. Unik itu suatu bentuk, harus bentuk yang indah secara fisik. Kita sudah mendapatkan bambu unik. Gimana caranya kita mencintai, mengenali, mencintai, sampai mencintai dengan sebuah bentuk bambu unik. Dari mana? Dari keindahan. Itu sahabat ya. Itu bedanya sama bambu biasa. Dari keindahan itulah yang dikatakan dengan bahasa kerennya, ya kita tingkatkan dari senang itu ke suatu hal yang mencintai. Mencintai dalam arti kata kerennya harus kita tingkatkan menjadi suatu keindahan. Sudah unik, indah. Jadi makanya dikatakan bahasa antik menurut saya pribadi itu karena orang sudah bisa mencintai. Kalau belum bisa mencintai, ya mohon maaf, nanti beloknya kemana-mana. Ini mohon maaf. Jadi artinya saya katakan ringkasnya itu kita berinovasi untuk gimana Nusantara kita ini ciri khas dari Indonesia. Ada ciri khas dari nenek moyang kita juga, ciri khas Indonesia, ciri khas dari Surabaya yaitu bambu runcing atau dikatakan dari nenek moyang sebuah bambu itu adalah untuk masa perjuangan. Nah, untuk mencintai itu dan mencintai sejarah, nah, kita mengenalinya harus dari keindahan dan mencintainya. Pasti kalau sudah indah pasti mencintai nanti. Gitu. Ya. Entah nanti dibikin apa lah seperti ini. Ini contohnya. Kita bikin seperti ini. Ada berapa ini Pak Sabto? Apa unitnya? Apa ini produknya? Ada 5 ini. Kalau saya dari membuat YouTube, channel YouTube, karena untuk edukasi ya, untuk berbagi untuk sahabat-sahabat semuanya, sedulur-sedulur Nusantara, kita masih adanya ini 5 sahabat ya. 5. Jadi ada 5 produk yang sudah dipajang, yang sudah disiap dipamerkan ini. Dan edukasinya apa aja Pak Sabto? Jadi ada apa ini Pak? Ini bisa disebut Raja Wali. Raja Wali. Ya. Raja Wali. Garuda juga itu tergantung ya privasi masing-masing. Toleransi, bahasa toleransinya silakan. Tapi yang jelas saya mengatakan, bisa juga saya mengatakan Raja Wali. Ini Raja Wali seperti ya. Atau bisa dikatakan wah burung Garuda. Alhamdulillah. Ya, sudah. Ini kan saya kan lihat Raja Wali Pak. Betul. Raja Wali kan lambang Indonesia Pak. Betul. Nah, kenapa kan nggak ulang Pak? Saya tanyakan ini. Saya tanyakan Pak. Mohon maaf ya Pak Sabto. Ya. Kok nggak ulang Pak? Ya. Kok nggak ayam Pak?
Pertama kali yang ditunjuk itu burung Garuda. Nah, burung Garuda kan simbol negara kita. Indonesia. Itu mana Pak? Itu Ya. Betul. Ini kalau Bapak terlihat suka ini seru dan cerita kalau saya ini sahabat. jadi itu Pak. Jadi teman-teman semuanya, jadi kenapa kok Pak Sabto itu yang dipajang itu kok enggak hilang, kok enggak apa dan kunci dan sebagainya, kok enggak titik dan sebagainya. Nah ini Pak Sabto apa produk yang di sini yang saya pegang ini kok burung Garuda. Jadi tidak belok ke apa ya, ke pengikut kita atau negara kita. Jadi ini teman-teman simbol, jadi simbol bambu yang unik dibentuk kayak burung Garuda. Ya burung Garuda itu simbol kita kan. Ya. Jadi teman-teman, jadi ini luar biasa. Jadi produk yang bagus. Jadi kita senang, kita bangga. Jadi jarang-jarang punya, misalnya dari awal kita bentuk bambu, biasanya orang-orang dibuang. Kita tidak bisa edukasi, kita tidak bisa mengekspor, kita tidak bisa memanfaatkan tersebut, jadinya barang yang tidak berguna. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi ini simbol negara kita Pak. Entah nilainya orang bagaimana terserah. Yang penting kita sudah berusaha, kita sudah cinta, kita sudah senang, nggak tahu orang bilang apa terserah. Yang penting kita sudah berusaha. Jadi itu ya. Jadi yang kita poin, jadi ini burung Garuda. Jadi simbol negara kita. Nah, sambil supaya nanti nggak tegang kita minum dulu. Betul, saya sebetulnya pengen ngopi. Asik nih. Enggak, dulu. Jadi teman-teman semuanya, jadi sudah ada beberapa poin-poin tertentu yang sudah disampaikan oleh Pak Sabto selaku pemilik bambu unik ini. Sekarang pertanyaannya ketiga Pak. Pertanyaan ketiga itu berapa lama ini panjenengan ngurusi bambu unik ini Pak? Jadi mulai dari nol sampai dibentuk kayak gini tuh berapa? Waktunya 1 bulan atau 2 minggu? Selama 1 jam nggak mungkin. Itu gimana? Itu prosesnya itu Pak, 1 minggu atau 1 bulan Pak? Ini monggo Pak, dijawab Pak. Terima kasih Bapak Fadilan. Ini kalau tanya memang pokoknya wis sampai yang jawab itu pengen ngopi terus jadi. Ya. Kalau untuk pembentukan menjadi sebuah karya seni dengan bentuk seperti burung Garuda, ada naga, ada kuda pegas atau dikatakan bahasa kerennya kuda poni, terus ada lagi burung Garuda, dan ada lagi naga berjodoh. Itu tergantung suatu bentuk ya, dalam arti seperti burung Garuda. Burung Garuda yang ini memang sangat spesial seperti pembuatannya sangat spesial. Ini saya katakan kita membuat ini karena dari bambu unik dan kita pilih dari mulai saat penggolangan sampai pembersihan sampai kita proses, kita pilih, kita jadikan sebuah karya seni. Itu membutuhkan waktu paling lama 3 minggu sampai 1 bulan. Kalau yang super, kalau yang itu apa bentuknya atau cari bahannya Pak Sabto? Kalau itu bentuk aja, kita bentuknya aja. Bentuk, jadi apa caranya bagaimana itu 3 minggu. 3 minggu paling cepat, paling lama 1 bulan. Jadi teman-teman, jadi bentuk ini jadi mempunyai ide cara membuat Garuda ini 3 minggu sampai 1 bulan. Betul, kalau Garuda. Ini saya tanyakan dulu, itu nggak tidur apa? Ini pasti ngintip ini kalau ini. Ini ngintip ini. Ya.
Waduh, ini ngintip ya kalau kan. Ya, betul. Ini kalau pembuatan ini kita karena seni seperti ya, seni itu ada mengarah ke ini bapak, ke daya cipta ya. Ada daya cipta. Itu kita nggak bisa dibatasi dengan waktu kalau seni. Kalau ditanya apa nggak tidur, sering banyak nggak tidurnya. Ya. Jadi membuat ide selama 3 minggu itu kan senang Pak. Senang itu sudah all out ya. Kalau sudah orang senang, sudah cinta, nggak ngerti waktu Pak. Jadi terserah kita, waktu kita gunakan untuk yang terbaik, untuk bentuk suatu seni tersebut. Jadi tetap tidur, tapi dengan kita senang, yes. Yang waktu itu jadi nomor 2 nih Pak. Ya. Jadi Jangan bilang istri nomor 2 Pak nanti. Saya juga lain. Jadi itu Pak, jadi luar biasa ya teman-teman semuanya pelaku usaha yang ada di Indonesia. Saya di sini review. Jadi kenapa kok saya tidak pandang bulu Pak? Jadi saya dengan teman-teman ingin bergerak membangun ekonomi, baik ekonomi kerakyatan, baik ekonomi keumatan. Intinya kita itu yaitu cari manfaat. Bahasanya Nabi dulu juga berdagang, terserah kita yang penting kita usaha. Jadi kita niru itu aja. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita review lagi, jadi saya sampaikan saya di sini selaku pendamping UKM yang ada di Sidoarjo. Salah satu di Sidoarjo nanti mengembang lagi ke Jawa Timur, bisa Amin. Jadi nggak tahu, kita berproses dengan proses tersebut ya, kita mengekspor produk-produk buatan Indonesia. Masalah nanti diterima oleh bangsa dan negara dari tangga sebelah itu silakan. Yang penting kita sudah berusaha bagaimana kita membuat produk yang baik. Insya Allah di sana. Perlu saya sampaikan di sini saya selaku pendamping yang ada di Sidoarjo, semua produk Pak. Produk baik dari makanan, baik dari minuman, baik dari kopi, teman-teman banyak yang punya produk. Nanti jangan ada tawarkan produk teman-teman supaya nanti ada yang datang di sini sambil dikasih produk. Alhamdulillah, amin. Jadi tidak lihat bambu aja nanti, supaya nanti bisa sinergi dan kolaborasi dengan produk-produk yang lain. Jadi nanti ke sana. Yang penting kita sudah berusaha. Itu Pak. Ini saya lihat kan rumah saya kan dekat sini Pak. Yeah. Jadi berapa meter aja. Tadi silaturahmi saya sudah lihat jenengan yang luar biasa, sudah dapatkan aksen. Alhamdulillah. Aksen sudah luar biasa, sudah 1000 lebih. Jadi teman-teman semuanya kita bangga, kita senang dengan produk-produk yang kita miliki. Jadi yang penting kita percaya diri. Kalau punya produk kita nggak percaya diri ya luar biasa. Jadi ini itu. Jadi teman-teman pelaku usaha, jadi bisnis kan ada yang biasa laku, ada yang harian laku, mingguan laku, bulan laku. Kalau ini yaitu limited edition. Jadi ini enggak tiap hari laku. Ini sebenarnya dibuat pameran Pak. Betul. Kalau nanti orang yang minat terserah monggo. Alhamdulillah. Jadi kita sudah berusaha. Ya mudah-mudahan nanti yang kita ekspor supaya nanti bisa dimiliki orang. Alhamdulillah. Jadi itu intinya kan ke sana. Amin. Kita tidak dibuat pameran aja, syukur-syukur ada yang minat kan sudah ini lebih Pak. Nanti harganya berapa terserah orang lihat itu. Yang penting kita sudah berusaha untuk menciptakan produk yang luar biasa. Baik teman-teman semuanya, kita nanti lanjut lagi di edisi berikutnya, karena ini kan juga Pak Sabto kan luar biasa jadwalnya.
Nah, jadi saya nanti bisa bincang-bincang lagi ke edisi berikutnya, di part berikutnya. Jangan lupa saya lihat di channelnya Jolo Tanjung Channel yang sudah 1000 lebih, ya 1000 lebih ya. Ya. Nah, jadi teman-teman jangan jadi kita bangga dengan produk yang kita miliki. Alhamdulillah. Jadi kayak gitu, insya Allah nanti kami dengan teman-teman penggerak ekonomi Pak Sabto, jadi nanti target saya dengan teman-teman bisa memamerkan produk baik di Indonesia maupun luar negeri, Pak. Nggak tahu, jadi modelnya kita nggak tahu, yang penting saya lihat produknya bagus, monggo dipamerkan. Ya minimal diizinkan dulu, diizinkan misalnya supaya nanti orang itu tidak takut dengan produk itu. Kita diakui negara, kita diakui pemerintahan, kita sudah ada badan hukumnya, Pak. Jadi kita benar-benar legal, kita itu legal. Jadi teman-teman semuanya nanti kita berusaha dengan teman-teman pendamping, teman-teman penggerak ekonomi, jadi produk ini saya nyatakan bisa diekspor dan bisa dipamerkan. Insya Allah dengan bulan-bulan ini nanti kita bisa pamerkan di Surabaya, di Grand City dan sebagainya. Insya Allah ini sudah layak diekspor, sudah layak dipamerkan. Mudah-mudahan nanti Menteri Koperasi, Menteri BUMN dan Menteri Koordinator Kreatif bisa foto bareng di sini, Pak. Amin, amin. Jadi itu dari saya, terima kasih. Kita nanti lanjutkan diskusi, kita lanjutkan ngopi bareng bersama teman-teman penggiat usaha, bersama teman-teman penggerak ekonomi yang di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Sabto. Terima kasih. Mohon maaf, salam sukses selalu. Terima kasih, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Fadlan. Oke, sukses selalu untuk UMKM dan UMKM Indonesia. Semangat untuk para pejuang apa Pak? Pejuang ekonomi, Pak. Pejuang ekonomi ya. Jadi jargonnya gini, Pak. Apa ya? Jadi jargonnya kita bangga dengan buatan Indonesia. Oh ya, betul. Kita bangga dengan produk Indonesia. Oke. Nah, Betul. Berarti itu lagi. Oke. jadi 1, 2, 3 kita ngomong kita bangga produk Indonesia. Nah, Nah, kita bangga bangga produk Indonesia. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Terima kasih. Terima, apa ya, Pak? Oh, iya. Iya, Pak.